Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Azhar Lubis dengan NIM 2024 31122. Pada kali ini saya akan membuat video tentang eh, ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja pada soal pertama, sistem pakar. Studi kasus pertama adalah pembuatan sistem pakar untuk mendiagnosis kerusakan komputer. Metode inferensi yang saya gunakan dalam perancangan ini adalah rule based reasoning atau RBR. Untuk memastikan basis pengetahuannya valid dan akurat, saya melakukan wawancara langsung dengan seorang pakar, yaitu Bapak Muhammad Rafli Syafalevi Eskom, yang bekerja di BPJS Kesehatan Medan dengan jabatan IT Helpdesk. Bidang kepakarannya troubleshooting komputer dan jaringan dengan pengalaman kerja kurang lebih 2 tahun. Melalui 12 pertanyaan wawancara saya berhasil mengekstrak pengalaman beliau menjadi knowledge base. Basis pengetahuan ini terdiri dari 10 fakta atau gejala kerusakan dengan kode G1 sampai dengan G10. Bisa kita lihat, yang pertama G1 adalah komputer tidak dapat menyala, dan seterusnya. Selain itu, saya juga menyusun 10 aturan ataupun rules dalam bentuk if-then. Aturan-aturan ini dirancang untuk mendiagnosis 5 jenis kerusakan utama yang sering terjadi, yaitu kerusakan pada power supply, RAM, hard disk, dan VGA. Dan juga gangguan jaringan. Sebagai contoh simulasi, saya akan memberikan diagnosis kerusakan power supply, tidak hanya mendiagnosis sistem, kemudian memicu rules R6 untuk langsung menampilkan rekomendasi. Ini R6. Power supply terkonfigurasi rusak, maka solusi periksa kabel listrik, uji power supply menggunakan tester, kemudian ganti power supply apabila tidak berfungsi. Ini bisa kita lihat gejala yang dipilih, contohnya simulasi G1, G2, dan G3, maka menghasilkan diagnosis power supply. Rule yang digunakan R1, yaitu komputer tidak menyala, ini inputnya, maka menghasilkan kemungkinan penyebabnya itu kerusakan power supply. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 2, penyelesaian lengan robot. Saya menggunakan metode goal stack planning. Pada initial state atau kondisi awal terdapat 4 blok dengan saya memberi nama A, B, C, D yang berada di meja semuanya. Dan bisa kita lihat lengan robot free ataupun RMT. Goal state yang ingin kita capai ialah B dan D berada di meja tetap, sedangkan blok C berada di atas balok A. Karena semua balok dalam keadaan clear dan tidak ada halangan, robot hanya perlu melakukan 5 langkah sistematis. Yang pertama, robot bergerak menuju balok C. Lalu yang kedua, robot mulai mengeksekusi dengan operator pick up C dengan mengangkat balok C. Lalu yang ketiga, robot membawa balok C ke atas balok A. Lalu langkah keempat, robot meletakkan balok C di atas balok A dengan operator stuck. Yang terakhir, kelima, lengan robot kembali ke posisi awal. Semua goal terpenuhi dengan maksimal. Dan juga dilihat lengan robot sudah tidak memegang apapun ataupun RMT. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya mengklasifikasi student performance menggunakan KNN ataupun K-nearest neighbor. Tujuannya adalah memprediksi status kelulusan siswa. Dataset yang digunakan terdiri dari 30 data. Di sini ada flowchart dulu. Di sini ada input data student performance yang saya ambil dari web. Lalu menentukan data training dan data testing, lalu menentukan nilai X sama dengan 3, menghitung
Euclidean distance, lalu mengurutkan jarak terdekat, lalu majority voting, lalu prediksi kategori lulus ataupun tidak lulus, lalu selesai. Di sini dataset yang saya gunakan ada 30 data yang saya membagi menjadi 24 data latih dan training dan 6 data uji dan testing menggunakan rasio 80/20. Proses klasifikasi ini mencari tingkat kedekatan data menggunakan metode Euclidean distance dengan mengambil 3 tetangga terdekat ataupun K3. Di sini ada hasil perhitungan Euclidean distance. Bisa kita lihat. Ada 30. Lalu di sini saya mengurutkan jarak. Di sini tabel hasilnya, urutannya. Lalu di sini proses majority votingnya dengan tetangga 3 ya, K3. Di sini ada implementasinya dengan Python. Di sini saya mengimport library. Lalu di sini kita membaca dataset yang saya simpan dalam format CSV. Jadi dia membaca file CSV kita. Saya mengambil contoh 5 data pertama. Lalu di sini mengecek informasi dataset kita apakah sesuai atau dan juga ada nggak yang tidak terisi gitu. Lalu di sini encoding data. Ini bisa dilihat dari outputnya berdasarkan hasil yang diperoleh, atribut gender berhasil diubah menjadi nilai numerik. Ini jadi nilai numerik yaitu female 0 dan male 0 dan male itu 1, sementara atribut kategori juga berhasil dikonversi menjadi lulus sama dengan 0 dan tidak lulus sama dengan 1. Nih, ini yang tidak lulus, ini yang 0 itu lulus. Selanjutnya, di sini menentukan variabel dan membagi data. Lalu saya sini membangun model K-near snackball. Lalu di sini saya melakukan prediksi. Di sini menghitung akurasi model yang saya gunakan, apakah akurasinya tepat 100%, menghasilkan 100%. Lalu ada confusion matrix untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar dan juga prediksi yang salah. Bisa kita lihat outputnya. Lalu di sini ada saya mencoba prediksi data baru dengan nilai match 65, reading 70, dan writing 68. Algoritma memprediksi siswa tersebut masuk kategori lulus berdasarkan hasil majority voting dari 3 tetangga terdekatnya. Mungkin kesimpulannya, ketiga metode baik rule-based reasoning, goal stack planning, maupun Canary Snackboard berhasil diimplementasikan dengan baik dan terbukti akurat dalam menyelesaikan setiap rumusan masalah di laporan ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.